Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan agenda perkuliahan kita ya. Di pertemuan kedua mata kuliah analisis BKO dalam jamu ya. Baik, di tengah-tengah kegiatan ujian tengah semester ya, mudah-mudahan kalian dapat menjalani ujian tersebut dengan lancar ya dan sukses. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran, kemudian juga bermanfaat tidak hanya dalam rangka menjalani ujian saja ya, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan pada hari ini ya saya akan menyampaikan materi ya terkait dengan mata kuliah analisis BKO ya dalam jamu ya. Nanti akan saya sampaikan pekan ini dan juga Sabtu depan kita akan lanjutkan kembali. Nah, saya akan share screen ya. Oke. Baik, bisa dilihat dengan jelas layar di kalian masing-masing? Sudah terlihat, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi hari ini kita akan melihat ya beberapa teori sederhana saja ya. Nah, di mata kuliah elektif analisis BKO dalam jamu ya, bahan kimia obat dalam jamu. Ya. Baik, nah ini adalah materi yang sebelumnya sudah direview ya, dan sudah disampaikan dalam presentasinya. Yang pertama terkait dengan obat tradisional ya, kemudian ada juga dibahas tentang standar baku ya, kemudian teknik kuantifikasi, dan ada beberapa contoh analisis BKO dalam jamu. Kemudian juga ada menjawab pertanyaan tugas terstruktur yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, pada kali ini ya, saya akan menyampaikan gambaran ya, mata kuliah yang kalian ambil di mata kuliah elektif ini di semester 4 ya. Jadi pada mata kuliah ini mempelajari metode ya untuk mendeteksi bahan kimia obat atau BKO dalam jamu. Nah, materi yang diberikan ini bisa meliputi regulasi ya terkait obat tradisional, kemudian bahan kimia obat dalam jamu. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya sebenarnya juga sudah disinggung beberapa regulasi ya terkait dengan obat tradisional ya. Kemudian metode untuk mendeteksi BKO juga sudah ada diberikan beberapa contoh pada review sebelumnya ya. Dan bahan kimia obat apa saja yang bisa terdapat di dalam jamu. Nah, kemudian juga selain regulasi, kita mengetahui BKO dalam jamu, kemudian yang paling penting adalah di mendeteksi ya, metode mendeteksi BKO dalam jamu. Nah, ada identifikasi, ada juga analisis kuantitatif. Nah, untuk identifikasi BKO
identifikasi BKO golongan obat analgetik, antiinflamasi atau NSAID, ya, bisa juga nanti selain NSAID bisa golongan steroid. Nah, kemudian golongan antibiotik, antihistamin, dan lain sebagainya, ya. Termasuk juga analisis kuantitatif BKO itu. Kemudian bahkan diharapkan, ya, salah satu kelebihannya adalah bisa merancang, mengembangkan, ya, kit test atau strip test, ya, pendeteksi bahan kimia obat dalam jamu. Nah, mungkin sebagai gambaran, ya, mungkin dulu pernah kalian melihat di berita atau televisi, ya, bahwa ada anak siswa SMA, ya, dia bisa mendeteksi misalnya kandungan borak yang ada di dalam bakso, ya, dengan tusuk gigi misalnya. Di mana tusuk giginya itu dia diberi dengan suatu senyawa marker, nah, kurkumin, nah, sehingga dia bisa mendeteksi kandungan borak yang ada di dalam bakso dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, itu adalah contoh, ya, inovasi sederhana dari siswa SMA. Nah, mudah-mudahan nanti dari mahasiswa farmasi, ya, selain nanti bisa mengidentifikasi adanya kandungan BKO, ya, dalam jamu secara kualitatif, bisa juga menganalisis kuantitatif, menentukan kadarnya yang terkandung di dalam sampel. Nah, juga bisa merancang atau mengembangkan kit test atau strip test, ya, berdasarkan teori-teori kemudian diaplikasikan, ya, muncul suatu inovasi ide untuk merancang bahkan mengembangkan kit test atau strip test untuk mendeteksi BKO dalam jamu. Nah, ini silahkan nanti ini bisa menjadi salah satu temuan yang merupakan ide brilian, ya, bagi mahasiswa yang mengambil elektif BKO. Nah, tentunya mata kuliah elektif ini kan pilihan. Jadi mengambil mata kuliah pilihan tentunya ada berdasarkan minat ataupun ada rencana penelitian akhir mau ke arah situ, ya. Nah, yang mendukung meningkatkan wawasan, juga mendukung tugas akhir dan sebagainya. Nah, harapannya nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan, ya. Tuh. Kita lanjut. Jadi mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa tentunya untuk dapat menerapkan analisis kimia di bidang farmasi, kemudian untuk pemeriksaan BKO di dalam sediaan obat tradisional. Nah, jadi di sini mampu menerapkan analisis kimia di bidang farmasi. Jadi sebelumnya sudah dipelajari metode-metode analisis, baik instrumentasi di mata kuliah analisis instrumen, ya. Juga ada mata kuliah pengantar analisis farmasi yang membahas tentang metode-metode tradisional atau konvensional dan lain sebagainya. Jadi di sini juga diharapkan mampu menerapkan analisis kimia di bidang farmasi khususnya untuk pemeriksaan BKO di dalam sediaan obat tradisional. Nah, kemudian di perkuliahan ini juga merupakan proses pembelajaran dalam penerapan analisis kimia di bidang pemeriksaan BKO di dalam sediaan obat tradisional. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pemisahan bahan kimia obat di dalam sampel sediaan obat tradisional. Nah, pada review sebelumnya, kalian ada menyinggung terkait dengan pemisahan BKO ini di dalam sampel, salah satunya ada kromatografi, ya, dengan thin layer kromatografi atau KLT, kromatografi lapis tipis. Nah, kemudian mampu melakukan identifikasi, menentukan ada atau tidaknya BKO di dalam obat tradisional. Nah, kemudian mengukur kadar BKO yang terdapat di dalam sediaan obat tradisional. Nah, jadi ada kuantitatif juga bisa dilakukan di situ, ya. Nah, kemudian menguasai dan memahami peran kimia farmasi dalam mengidentifikasi, ya, dan menentukan kadar BKO dalam sediaan obat tradisional. Nah, ini adalah harapan, ya, dari mata kuliah elektif analisis BKO di dalam jamu ini. Nah, mudah-mudahan ini memberikan gambaran, ya, memberikan inspirasi, kira-kira nanti setelah mengikuti perkuliahan-perkuliahan ini, kemampuan apa yang harus kalian miliki, seperti itu. Oke, ya.
Nah, kemudian oke, tunggu sebentar ya, ada gangguan teknis.
Oke, kita lanjutkan. Saya masih terdengar. Terdengar, Pak. Oke, lanjut ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi tadi ya sudah disampaikan. Jadi itulah harapan-harapan dari kalian mengambil mata kuliah ini ya. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian, mungkin kalian pernah mendengar istilah herbal medicine ya. Nah, herbal medicine atau obat herbal ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal itu ya, sebelum kita lanjut terkait dengan metode analisis ya, terkait dengan metode deteksi, baik identifikasi dan juga kuantitatif ya. Nah, maka tadi di awal kan disebutkan ada aspek regulasi yang harus kita ketahui. Jadi di sini nanti kita harus memahami dulu konsep terkait dengan obat tradisional itu tadi. Nah, kalau dalam judul mata kuliahnya kan adalah dalam jamu ya. Tapi jamu itu adalah salah satu bagian saja dari obat tradisional. Oleh karena itu kita mata kuliah itu ya bisa mengidentifikasi, ya, menganalisis BKO dalam obat tradisional seperti itu ya, tidak hanya jamu ya. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba melihat ya terkait dengan obat herbal atau obat bahan alam Indonesia. Nah, dan juga regulasi yang terkait dengan obat tradisional ini. Oke, kita lihat. Nah, sebelumnya kita akan melihat terkait dengan penggolongan yang disebut dengan obat herbal atau obat bahan alam Indonesia tersebut ya. Mungkin kalian juga pernah melihat logo yang ada di layar ini ya.
Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Maaf ya, saya ganti perangkat dulu ya. Ya, saya ulangi. Jadi kita langsung ke obat herbal ya, atau herbal medicine, atau kita sebut juga atau kita kenal dengan obat bahan alam Indonesia ya. Dan melihat regulasi terkait dengan obat tradisional ya. Nah, jadi akan kita lihat nih penggolongan obat-obat herbal tersebut. Jadi mungkin kalian juga pernah melihat logo yang ada di layar ya, seperti ini ya. Nah, ya ada 3 logo ini. Nah, mahasiswa farmasi harus kenal ya dan bisa menjelaskan. Nah, sekarang coba Salsa, sudah pernah melihat logo yang ada di layar ini? Sudah, Pak. Sudah. Apa bedanya dari ketiga logo ini yang Salsa tahu? Kalau yang pertama itu logo jamu. Kemudian? Kemudian yang kedua itu logo obat herbal terstandar. Yang terakhir logo Fitofarmaka. Fitofarmaka. Sudah pernah menyinggung terkait dengan 3 penggolongan obat tradisional tersebut di mata kuliah apa sebelumnya? Salsa? Sudah, Pak, tapi di mata kuliah. Lupa ya, di semester lalu ya? Pak, semester awal-awal kalau tidak salah, Pak. Semester Ya. lalu. Oke ya. Dan ini kita mengingat kembali ya terkait dengan ini, karena nanti kan akan dianalisis terkait dengan BKO dalam obat tradisional ini ya, atau dalam jamu ya. Dan jamu adalah salah satu dari obat tradisional tersebut ya. Jadi kita akan kenal dulu ini. Ada 3 jenis obat herbal atau obat bahan alam Indonesia. Nah, apa saja jenisnya? Nah, maka kita akan lihat satu persatu. Kita akan kenali mulai dari definisinya. Ya, kita akan kenali bagaimana logo dan penandaannya. Kita akan kenali contoh-contohnya. Ya. Kemudian kita akan kenali bagaimana kriteria dan klaim dari obat tersebut, seperti itu. Nah, kemudian, tentunya kita akan melihat berdasarkan rujukan regulasi tadi ya. Maka kita akan lihat di sini ada peraturan Kepala BPOM, ya, nomor sekian HK00 ya 05411384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, jadi saya munculkan regulasi ini penting ya. Jadi kita juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang terkait. Nanti juga saya akan sampaikan peraturan-peraturan apa saja ya terkait dengan mutu obat tradisional ya, keamanannya dan sebagainya. Nah, ini manfaatnya bisa berbagai macam nih. Apakah nanti kalian sebagai praktisi yang mengembangkan obat tradisional, ya, mungkin nanti akan menjadi penanggung jawab industri obat tradisional, maka harus mengetahui juga terkait dengan ini. Atau apakah sebagai seorang yang menganalisis, ya, adanya kandungan-kandungan tertentu dalam obat tradisional, bisa juga. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi bisa bermanfaat lah. Makanya harus mengetahui regulasi yang terkait. Bahkan bisa jadi nanti yang bekerja di BPOM. Nah, kemudian apa saja jenis obat herbal tersebut ya? Ada 3 macam obat herbal yang diumumkan oleh BPOM ya, berdasarkan peraturan tadi ya, tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, boleh jadi nanti kalian akan membuat obat tradisional, banyak resep-resep yang kalian miliki dari leluhur ya, dari nenek moyang, dari datuk kakek nenek ya, dan ingin membuat industri obat tradisional misalnya, atau ikot, umot, dan lain sebagainya, maka kalian ingin mendaftarkan misalnya. Nah, di sini ada dijelaskan ya. Maka nanti coba untuk di-download peraturan tersebut, dibaca-baca lebih lanjut. Nah, ini satu peraturan. Silahkan boleh dicatat nomornya ya.
Sehingga nanti bisa di-searching, bisa di-download. Nanti ada peraturan-peraturan berikutnya di bawah ya. Oke, yang pertama disebut dengan obat tradisional. Nah, yang kedua disebut dengan obat herbal terstandar atau OHT. Yang ketiga, fitofarmaka. Nah, mungkin itu sudah sering kalian mendengar ya. Nah, ternyata obat tradisional itu sendiri, ya, jamu adalah salah satunya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada obat tradisional dalam negeri. Dan juga ada obat tradisional impor. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk obat tradisional dalam negeri itu sendiri ya. Nah, ada obat tradisional tanpa lisensi dan ada obat tradisional lisensi dan ada obat tradisional kontrak. Nah, itu ternyata pembagiannya. Ya. Nanti bisa dilihat di peraturan ini. Nah, kemudian ini adalah contoh obat tradisional ya. Di sini ada jamu ya dengan berbagai macam mereknya. Kemudian di sini yang tengah ada obat herbal terstandar. Kemudian yang kanan di sini ada fitofarmaka dengan logo-logonya ini yang harus diingat dan harus dikenali. Nah, kemudian ini kita lihat lagi peraturan yang lain ya. Keputusan Kepala BPOM juga tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Nah, maka disinilah yang akan menjelaskan terkait dengan kriteria klaim ya, perbedaan dari pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia itu. Nah, maka penting di sini untuk diketahui ya, bahwa kalau kita ingin bersaing dengan perusahaan farmasi di dunia mungkin sulit. Kenapa? Karena mereka maju ya dalam hal teknologi dan sebagainya. Tapi kita Indonesia ini bisa bersaing dalam hal industri farmasi ya, salah satunya dari sini, dari obat bahan alam Indonesia. Nah ya, karena kalau di luar negeri ya mungkin mereka akan unggul dengan obat sintetiknya ya, mereka membuat obat baru dan sebagainya. Tapi kalau di dalam negeri, di Indonesia ini ya jarang ya membuat obat baru. Yang banyak adalah membuat inovasi ya, ataupun produk me too, ataupun bahkan mengubah penghantarannya, drug delivery system, ataupun memformulasi ulang. Nah, karena untuk membuat obat baru itu perlu investor, dana yang besar, penelitian yang panjang dan sebagainya, ya, sehingga kalau industri obat sintetik di Indonesia lebih banyak kepada reformulasi dan juga drug delivery system. Nah, untuk industri obat tradisional, nah di sini adalah tantangan karena Indonesia yang punya kekayaan alam yang tinggi dan banyak penelitian terkait dengan itu. Nah, mungkin dari sisi ini kita bisa bersaing dalam hal industri farmasi. Kalau dalam hal industri obat sintetik, ya banyak negara-negara yang maju yang jauh lebih melesat jauh ya dibanding kita. Tapi semuanya adalah tantangan ya. Kita lihat di sini sesuai keputusan Kepala BPOM tersebut ya nomor sekian, nah, tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, ada 3 macam logo serta kriteria masing-masing jenis tersebut. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, dan ada logo fitofarmaka. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait dengan obat tradisional dulu ya. Tadi kita lihat di awal ada pembagian pengelompokan. Yang pertama ada obat tradisional tadi ya, obat bahan alam Indonesia. Ada obat tradisional itu sendiri terbagi menjadi ada jamu ya, ada obat tradisional dalam negeri dan impor dalam negeri tersendiri, ada kontrak, ada lisensi, non lisensi. Nah, kita akan lihat di sini. Berdasarkan BPOM ya, obat tradisional itu adalah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, sediaan sarian galenik, campuran dari bahan-bahan tersebut ya, misalnya campuran dari bahan-bahan di atas tadi itu, yang digunakan secara turun-temurun. Nah,
ada bukti empiris ya, digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman ya, untuk pengobatan berdasarkan pengalaman atau empiris. Nah, di sini kan kita tidak lihat adanya kandungan sintetik atau bahan kimia obat ya, tidak ada ya. Nah, dari segi definisi, oleh karena itu tidak dibolehkan adanya bahan kimia obat dalam obat tradisional, ya, terlebih jamu gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada definisi yang lain di sini. Sediaan sarian atau galenik itu adalah hasil ekstraksi simplicia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nah, karena sediaan galenik atau sediaan sarian ini kan merupakan salah satu bahan untuk obat tradisional ya. Jadi dia hasil ekstraksi simplicia ya, dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Nah, seperti itu. Obat tradisional sering juga disebut dengan obat bahan alam ya. Obat bahan alam Indonesia tentunya adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, nah, serta jenis klaim penggunaan ya, dan tingkatan pembuktian khasiat, maka obat bahan alam Indonesia ini dikelompokkan lagi nih berdasarkan SK BPOM nomor sekian ini. Nah, ada jamu, ada OHT, ada fitofarmaka. Kalau di sini jamu, dia empirical based herbal medicine. Jadi obat herbal yang berdasarkan empiris, pengalaman secara turun-temurun. Tidak ada bukti ilmiah baik preklinik ya pada hewan ataupun in vitro, apalagi uji klinis tidak ada, tapi secara turun-temurun sudah dalam jangka waktu yang panjang terbukti gitu khasiatnya dan aman. Nah, dan ini adalah kebanggaan Indonesia ya, jamu ini. OHT, jadi scientific base, sudah ada scientificnya, sudah ada uji prekliniknya. Nah, kalau fitofarmaka sudah masuk ke clinical base, jadi ada uji kliniknya dari obat herbal tersebut. Nah, itu ya paling tidak perbedaan mendasarnya. Kita lihat yang jamu yang pertama ya. Salah satu bentuk obat tradisional itu jamu ya, salah satunya. Nah, jamu itu obat tradisional Indonesia yang disediakan secara tradisional. Ya, misalnya dalam bentuk seduhan, pil, cairan yang berisi bahan-bahan tanaman ya, menjadi penyusun jamu ya, serta digunakan secara tradisional. Nah, jadi bahan-bahannya tradisional, tidak ada di sini BKO yang boleh diizinkan untuk dicampurkan di jamu. Nah, karena seperti itulah regulasinya, yang mendasari adalah regulasi. Oleh karena itu, salah satu tugas seorang farmasis adalah memastikan ya bahwa tidak ada bahan kimia obat di dalam jamu tersebut. Nah, karena apa? Bisa jadi produsen jamu atas nama jamu ya, atas nama obat herbal, obat tradisional, tapi diberikan senyawa-senyawa sintetik. Nah, padahal secara regulasi tidak dibolehkan. Nah, kriteria dan klaim jamu. Nah, ini kita juga harus perhatikan. Harus memenuhi kriteria aman. Bisa dilihat di peraturan tadi itu di BPOM ya. Peraturan Kepala BPOM tadi. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiatnya berdasarkan data empiris, belum ada penelitian ilmiah ya. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, jenis klaim penggunaan ini sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya tingkat pembuktian yang umum dan medium. Jadi pembuktiannya hanya tradisional, tidak ada pembuktian secara ilmiah. Nah, jenis klaimnya ya, klaim penggunaannya harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk bla bla bla, atau sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran. Jadi kalau kalian melihat jamu nanti klaimnya berlebihan atau mengklaimnya itu sebagaimana obat sintetik ya, bisa mengobati terapi ini terapi itu ya. Nah, itu harus diwaspadai juga ya, jangan sampai kita terkecoh ya. Nah, kalau klaim yang berlebihan tidak sesuai dengan aturan, nah bisa jadi di situ ada sesuatu yang ilegal dan sebagainya ya, perlu dicurigai, diwaspadai. Maka klaim yang benar adalah secara tradisional digunakan untuk apa? Tidak boleh ada klaim istilah farmakologi seperti jamu anti diabetes, anti hipertensi, tidak boleh. Yang boleh menggunakan istilah farmakologi adalah obat-obat yang sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Nah, seperti itu.
Kemudian logo dan penandaannya. Nah, di sini pendaftaran baru harus mencantumkan logo dan tulisan ada jamu. Ada logonya seperti ini dan ada tulisan jamu. Ini adalah contoh-contohnya. Bisa dilihat setiap membeli obat nanti perhatikan logonya. Nah, jamu ya. Nah, kemudian macam-macam nih. Contoh-contoh jamu bermerek bisa dibaca ya. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Kemudian bagaimana penandaan dan logonya jamu itu? Jadi dia berupa ranting daun ya, terdapat dalam lingkaran, ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri ya, dari wadah atau pembungkus atau brosur ya, sebelah kiri. Seperti tadi kan contohnya di sebelah kiri. Nah, logo ranting daun dalam lingkaran ini dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih. Nah, seperti yang kalian lihat inilah. Dan warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Jadi bisa saja ya warna yang lain, yang penting kontras dengan warna logonya. Biasanya putih ya. Nah, kemudian tulisan jamunya ini harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok ya. Kontras dengan tulisan jamunya. Nah, kurang lebih seperti inilah yang kalian lihat itu. Nah, kemudian ternyata selain jamu yang termasuk dalam obat tradisional itu tadi, kita ingatkan lagi, ada obat tradisional dalam negeri, ada obat tradisional impor. Obat tradisional dalam negeri ini adalah obat tradisional yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri. Dibagi lagi menjadi 3. Ada obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi, dan obat tradisional kontrak. Masing-masing definisinya juga bisa dilihat di peraturan BPOM tersebut yang disampaikan tadi. Nah, misalnya obat tradisional lisensi, obat tradisional yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi. Kalau obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak, dan fitofarmaka kontrak adalah produk yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri obat tradisional lain atau industri farmasi berdasarkan kontrak. Nah, sementara obat tradisional impor tentunya ya, obat tradisional dibuat oleh industri di luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Nah, jadi selain jamu, obat tradisional itu ada obat tradisional dalam negeri dan ada obat tradisional impor. Obat tradisional dalam negeri terbagi lagi 3 lagi tadi ya. Lanjut ya. Yang kedua ada OHT, obat herbal terstandar. Nah, itu merupakan sediaan obat bahan alam telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah ya, dengan uji praklinik. Nah, kalau tadi jamu itu kan empiris, belum ada uji praklinik. Kalau ini sudah ada uji praklinik pada hewan percobaan. Nah, dan tentunya bahan bakunya juga telah distandarisasi. Nah, oleh karena itu disebut dengan obat herbal terstandar, bahan bakunya sudah distandarisasi. Nah, OHT, obat tradisional, disajikan dari ekstrak atau menyari bahan alam yang bisa berupa tanaman obat, ya, binatang, maupun mineral. Kemudian kriteria dan klaimnya, ya. Nah, kriteria sama nih masih seperti jamu tadi, aman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, klaim khasiat kalau tadi itu empiris, kalau OHT ini sudah secara ilmiah dibuktikannya, cara preklinik pada hewan percobaan. Kemudian standarisasi terhadap bahan baku juga sudah dilakukan di sini, ya, yang digunakan dalam produk jadi. Nah, apa saja misalnya seperti standar kandungan bahan berkhasiat. Jadi apa sih kandungan yang berkhasiat? Nah, itu dari standarisasi. Nah, kalian mungkin sudah mempelajari juga salah satu mata kuliah terkait dengan standarisasi, ya. Standarisasi ekstrak, bla bla bla, standarisasi bahan baku. Nah, standarisasi pembuatan ekstrak tanaman obat, dibuatnya dengan metode apa? Kemudian standarisasi pembuatan obat tradisional yang higienis dan uji toksisitas akut maupun kronis, ya. Nah, serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jadi ada beberapa macam yang dilakukan ya terhadap OHT. Ada uji ilmiah praklinik, ada standarisasinya. Nah, standarisasi kandungan ini misalnya standar kandungan bahan berkhasiat, ada juga standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis tadi ya, uji toksisitas ataupun kronis juga dilakukan. Nah, jenis klaim penggunaannya ini sesuai dengan tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium ya, masih kurang lebih seperti jamu tadi. Nah, kemudian
Untuk logo dan penandaan OHT di sini, obat herbal terstandar harus mencantumkan logo ya, dan tulisan obat herbal terstandar. Seperti yang bisa dilihat di layar ini. Dan ini adalah contoh produk OHT dengan berbagai macam mereknya yang bisa kalian lihat. Dan diperhatikan di logo sebelah kiri kemasan itu ada logo obat herbal terstandar dengan berbagai macam merek-merek yang ada yang bisa kalian lihat. Ini adalah salah satu contoh saja dari OHT. Nah, kemudian logo dan penandaannya kalau kalian lihat di sini ada jari-jari daun ya, ada 3 pasang di situ. Nah, terletak dalam lingkaran, ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah pembungkus brosur sebagaimana yang kalian lihat tadi di sebelah kiri dari kemasan ya. Nah, logo ini, jari-jari daun dalam lingkaran ini dicetaknya warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Sama juga seperti tadi, harus kontras. Nah, kemudian tulisan obat herbal terstandar juga harus mudah dibaca dan jelas ya, dicetaknya warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok ya dari tulisan obat herbal terstandarnya ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fitofarmaka. Nah, kalau dilihat fitofarmaka ini sudah bisa disejajarkan dengan obat-obat yang modern ya. Bahkan dokter juga sudah meresepkan obat-obat fitofarmaka. Nah, karena fitofarmaka ini adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji preklinik. Jadi sama seperti OHT tadi juga dilakukan uji preklinik ya pada hewan coba. Tetapi fitofarmaka selain uji preklinik dia juga dilakukan uji klinik pada manusia. Nah, selain itu tentunya bahan baku sudah distandarisasi ya seperti OHT juga tadi. Dan termasuk produk jadinya juga sudah distandarisasi untuk fitofarmaka ini. Nah, jadi fitofarmaka ini bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern. Karena apa? Proses pembuatannya telah terstandar. Nah, ditunjang dengan bukti ilmiah. Ya, bahkan sampai dengan uji klinik pada manusia. Nah, bahkan nanti di rumah sakit dokter-dokter sudah meresepkan obat-obat fitofarmaka ini. Nah, bagaimana kriteria dan klaim dari fitofarmaka? Sama ya kriterianya seperti 2 yang tadi sebelumnya, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Karena kalian harus ingat syarat suatu obat tentunya adalah safety, aman ya. Kemudian efficacy, memiliki khasiat indikasi ya, efektif ya. Kemudian memiliki karakteristik, bermutu, berkualitas. Nah, itu 3 syarat obat secara umum ya. Oleh karena itu, obat tradisional juga demikian. Syarat pertama, aman. Nah, kemudian klaim yang kedua untuk fitofarmaka, khasiatnya dibuktikan secara ilmiah. Kalau tadi OHT itu praklinik, kalau fitofarmaka ini secara preklinik dan juga klinik ya pada manusia. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Nah, sama seperti OHT tadi, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ya. Nah, jenis klaim penggunaannya ini tingkat pembuktiannya medium sampai tinggi ya. Nah, ini lebih tinggi ya klaim penggunaannya. Nah, untuk logonya bisa kita lihat di sini. Ya, logo fitofarmaka harus mencantumkan logo dan tulisan fitofarmaka. Ini adalah beberapa contoh obat fitofarmaka yang bisa kalian lihat dibandingkan dengan OHT. Nah, bisa kalian lihat di sini, logo sebelah kiri tercantum logo dan penandaan dari fitofarmaka ini ya. Nah, oke. Nah, untuk penandaannya ini ya, jari-jari daun ya. Nah, kemudian membentuk bintang. Jadi seperti jari-jari tadi kan kalau pada OHT ya, kalau ini dia jari-jarinya ini membentuk bintang, terletak dalam lingkaran. Nah, ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri, sama juga seperti yang tadi ya. Logonya ditempatkan di sebelah kiri dari wadah, pembungkus, brosur ya. Dan logonya ini dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih dan warna lain yang mencolok. Sama lah seperti tadi. Ada tulisan fitofarmaka yang jelas mudah dibaca ya, juga warnanya hitam, kontras dengan dasarnya yang warna putih atau warna lain ya. Nah, itu adalah 3 jenis obat tradisional yang
harus kita ketahui, baik logo, penandaan, klaim khasiat, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat ya, apa yang membedakan dari 3 jenis tadi. Nah, itu ya. Jadi untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan obat tradisional, nah, maka apa namanya, obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka ya, yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana pemerintah caranya melakukan evaluasi? Melalui pendaftaran sebelum diedarkan. Nah, oleh karena itu, kalian sebagai seorang farmasis ya, harus mengedukasi juga masyarakat, dan termasuk keluarga terdekat ya, bagaimana caranya mendapatkan obat yang aman, ya, yang asli. Nah, salah satunya adalah program dari Ikatan Apoteker Indonesia dengan semboyan Dagu Sibu ya. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Jadi ada semboyan tersebut yang bisa diedukasi kepada masyarakat. Kalau ingin mendapatkan obat itu, ingat Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Nah, untuk mendapatkannya apa saja? Nah, salah satunya itu dari tempat yang legal, seperti itu. Untuk menghindari tadi aspal ya, obat asli atau palsu ini. Nah, salah satunya itu dari tempat yang legal. Karena dari tempat yang legal, tentunya distribusi juga distribusi yang legal. Nah, tentunya kalau legal ada proses pendaftaran sebelum diedarkan, sehingga itu untuk menjamin ya. Belum lagi tadi cara penyimpanan. Nah, kalau tempat-tempat yang legal tentunya disimpan dengan sesuai standar yang disyaratkan. Nah, tapi kalau didapatkannya dari tempat yang tidak legal ya, belum lagi banyak obat online dan sebagainya, kita tidak bisa menjamin gitu, obat itu asli atau palsu. Kalaupun asli, kira-kira disimpannya bagaimana gitu ya, sesuai nggak? Nah, kemudian banyaklah pertimbangan-pertimbangan lain, rasional atau tidak, bla 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 ya. Nah, proses evaluasi obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka ini tentunya meliputi apa? Mutu, keamanan, ya, khasiat. Nah, harus mengikuti perkembangan iptek. Nah, sehingga dikeluarkanlah ini peraturan BPOM tadi. Nah, tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
Oke, sampai di mana tadi yang terdengar? Sampai sini ya. Masih bisa didengar suara saya? Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi saya ulangi tadi di sini, sepertinya tadi ya. Jadi tentunya ini untuk melindungi masyarakat ya, maka dikeluarkanlah ya peraturan-peraturan terkait dengan ini untuk mengevaluasi ya terkait dengan obat tradisional, OHT, fitofarmaka ya. Nah, sehingga muncullah peraturan tersebut ya tentang tata laksana kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke undang-undang yang lain. Jadi sudah ada setidaknya 2 peraturan tadi sebelumnya. Nah, yang ketiga ini ada undang-undang kesehatan ya. Undang-undang sebelumnya itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 92 tapi diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi peraturan atau regulasi tentunya bisa berubah ya sesuai dengan perkembangan. Nah, sehingga kita harus update sebagai seorang apoteker, seorang farmasis tenaga kesehatan, juga harus memperhatikan perkembangan dari regulasi ini. Nah, kita lanjutkan ya, terkait dengan ada yang disebut dengan sediaan farmasi. Nah, kalau kalian lihat di sini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tersebut, ya nomor 36 tahun 2009, bahwa yang disebut dengan sediaan farmasi itu adalah obat tradisional, ya, bahan obat, kosmetik. Nah, jadi bisa diulangi lagi ya, sediaan farmasi berdasarkan peraturan ini, undang-undang, ada obat, ada bahan obat, ada obat tradisional, dan kosmetik. Yang masing-masing definisinya bisa kalian lihat di undang-undang tersebut. Nah, kita langsung fokus kepada yang diberikan warna hijau. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa obat tradisional itu termasuk salah satu dari sediaan farmasi. Jadi ketika melihat sediaan farmasi itu tidak hanya obat ya, ada bahan obat, obat tradisional, kosmetik. Obat tradisional salah satunya yang termasuk dalam salah satu sediaan farmasi. Nah, sediaan farmasi atau alkes yang diproduksi dan atau diedarkan, nah, sebagaimana yang disampaikan tadi sebelumnya untuk menjamin masyarakat juga ya, maka harus memenuhi persyaratan mutu ya, keamanan dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Nah, atau kita sebut dengan syarat tadi ya, ada mutu atau quality, kualitas, karakteristik, kemudian safety, keamanan, ada juga efficacy, kemanfaatan, khasiat ya. Nah, itu adalah syarat dari sediaan farmasi atau alkes yang diproduksi atau yang diedarkan. Harus memenuhi 3 persyaratan ini ya. Termasuklah obat tradisional ya. Nah, jadi ini juga udah kalian pelajari kemarin yang kalian presentasikan, ada Undang-Undang nomor 36 2009 ya, tentang kesehatan. Kalian sudah presentasikan ini sebelumnya. Nah, berbagai macam bahan di sini obat tradisional, ramuan, berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian, galenik ya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini juga kalian kemarin sudah ada mempresentasikan di pasal 105 yang tertulis sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik serta alkes harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan. Nah, ada standar di sini yang harus ditentukan. Nah, bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional itu ada serbuk, tablet, pil, kapsul, sebagaimana yang kemarin juga sudah disampaikan.
Nah, dan pada kemasannya mencantumkan klaim berkhasiat yang bermacam ya. Nah, seperti rematik, asam urat, pelangsing, penggemuk, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting tadi klaimnya ya harus sesuai dengan logo dan penandaannya tadi. Kalau obat tradisional ada klaim yang diizinkan, tidak boleh ada khususnya jamu, tidak boleh ada klaim farmakologi ya. Kemudian ini ada peraturan yang keempat yang sebelumnya juga kalian sudah presentasikan ya, ada Permenkes nomor 7 2012. Nah, saya harapkan peraturan-peraturan tersebut bisa di-download biar bisa dibaca dan sebagainya ya. Harus dibaca isinya, intinya apa. Nah, tentang registrasi obat tradisional. Jadi harus memenuhi kriteria yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan CPOTB ya. Nah, pekan selanjutnya kita akan singgung sedikit terkait dengan CPOTB. Nah, saya harapkan peraturan-peraturan yang tadi yang disebutkan coba untuk di-download. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah coba di-searching dan di-download CPOTB. Jadi kalau obat di industri farmasi itu kan apa? Ada CPOB, cara pembuatan obat yang baik ya. Tapi kalau obat tradisional ada yang disebut juga dengan CPOTB. Nah, tahun berapa CPOTB? Silakan kalian searching dulu. Dan yang terbaru tahun berapa? Ya. Nah, silakan di searching. Pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan ya. CPOTB yang kalian dapatkan itu tahun berapa dan apa isinya? Nah, silakan nanti bisa di-download dan dibaca ya. Pekan depan akan disinggung. Oke. Kemudian kriteria yang selanjutnya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Farmakope Herbal Indonesia ya, atau persyaratan lain yang diakui. Nah, ada Farmakope Indonesia kan. Nah, kalau untuk obat tradisional ini ada Farmakope Herbal yang disusun oleh Indonesia itu sendiri. Kalau Farmakope itu kan di negara-negara lain juga banyak yang menyusun Farmakope Jepang ya. Nah, termasuk Farmakope Indonesia. Nah, kalau Farmakope Herbal ini Indonesia yang murni membuat ya. Mungkin di negara lain tidak ada ya. Kemudian kriteria yang lain berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun, dan atau secara ilmiah. Nah, kalau tadi OHT atau fitofarmaka sudah secara ilmiah ya. Kemudian penandaannya ini berisi informasi yang objektif, tidak boleh subjektif. Ya, tentunya lengkap dan tidak menyesatkan. Ya. Nah, kenapa mutu ini sangat penting? Nah, karena Oke, lanjut ya. Nah, kenapa mutu itu sangat penting? Nah, karena yang pertama meningkatkan reputasi perusahaan, nah, meningkatkan pangsa pasar, menekan biaya, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan ketaatan konsumen ya. Tentunya menjamin keamanan dan khasiat. Jadi mutu itu sangat penting untuk diperhatikan ya. Nah, karena itu harus memenuhi kriteria tadi, tentunya yang diatur berdasarkan peraturan tadi. Nah, kemudian pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Nah, ini kan adalah salah satu 3 persyaratan tadi yang ditetapkan untuk suatu obat atau obat tradisional salah satunya ya. Kalau terkait dengan persyaratan keamanan, maka dilihat bagaimana sifat bahannya. Apakah toksik? Maka dibuktikan dengan uji toksisitas. Ada juga sifat bahan apakah alergi, menyebabkan alergi, atau menimbulkan interaksi. Maka itu yang harus diuji gitu ya. Kemudian persyaratan mutu. Kalau persyaratan mutu terkait dengan teknologi, formulasinya ya, cemaran mikroba, cemaran logam berat, uji stabilitas. Nah, untuk manfaatnya, persyaratan manfaat tentunya
ingin dilihat bagaimana, berapa ya kadar bahan berkhasiat. Nah, kemudian tentunya ada evaluasi juga yang berbasis empiris ya, preklinik, klinik untuk mendukung klaim. Nah, jadi ada 3 persyaratan ini yang harus dipenuhi oleh suatu obat tradisional ya. Nah, kemudian sebelumnya juga kalian sudah menyampaikan terkait dengan kriteria obat tradisional yang dilarang untuk beredar ya. Maka di peraturan Permenkes yang sama seperti sebelumnya tadi, nomor 7 2012, itu obat tradisional itu yang dilarang untuk beredar ya, maka obat yang mengandung apa? Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Kemudian yang kedua, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Nah, ini juga dilarang, yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Jadi obat BKO ini bisa saja hasil isolasi atau bisa obat sintetik yang berkhasiat obat. Nah, jadi tidak boleh. Termasuk juga di dalamnya ada narkotika, psikotropika, atau bahan-bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan ataupun berdasarkan penelitian bisa membahayakan kesehatan. Nah, jadi berdasarkan regulasi inilah yang mendukung bahwa perlu adanya analisis BKO dalam obat tradisional atau dalam jamu ya. Nah, karena ini tadi mendukung regulasi yang berlaku. Ada obat tradisional yang dilarang beredar. Salah satunya kalau dia memiliki bahan kimia obat mengandung BKO ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga udah disampaikan sebelumnya ya. Nah, bentuk sediaan obat tradisional itu kan biasanya banyak tuh yang beredar, tetes mata, bahkan sediaan steril banyak itu diklaim obat tradisional dan sebagainya. Padahal bentuk sediaan obat tradisional itu ada yang tidak dibolehkan, yang tidak boleh diedarkan kalau bentuknya itu intravaginal, karena harus steril biasanya. Tetes mata juga harus steril. Parenteral apalagi ya, injeksi seperti itu ya. Suppositoria, nah kecuali digunakan untuk wasir, ada obat tradisionalnya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nah, kadang juga banyak ini obat tradisional yang sediaan steril pun diklaim tradisional. Padahal kita tidak tahu obat-obat steril itu kan ada persyaratannya lagi, bagaimana uji sterilitasnya ya, agar apakah yang kita khawatirkan itu mengandung ada patogen ya, nah atau ada mikroba dan sebagainya. Nah, sehingga obat tradisional ini tidak boleh diedarkan kalau bentuk sediaannya seperti ini. Nah, ada juga kemarin kalian menjelaskan terkait dengan izin edar. Ya, tentunya tadi ini untuk menjamin ya, membuat masyarakat menjadi aman tadi, maka ada yang namanya evaluasi tadi kan. Salah satunya ada pendaftaran sebelum diedarkan. Maka ada izin edar namanya. Jadi obat tradisional yang diedarkan di Indonesia wajib punya izin edar. Yang siapa yang memberikan izin edar? Kepala Badan POM ya. Sehingga izinnya pun di BPOM. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan izin edar? Tentu ada mekanisme registrasi sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka ya. Nah, ini kita juga bisa lihat di situ ada persyaratan dan kriteria di sini. Nah, di sini jadi selain tadi ini ya, Permenkes nomor 7 2012 Peraturan Menteri Kesehatan ya, Kepala Badan POM juga ada ya peraturan terkait dengan kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional OHT dan fitofarmaka. Di dalamnya adalah persyaratan dan kriteria bahwa obat tradisional, OHT, fitofarmaka yang dibuat atau diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. Nah, kemudian untuk memperoleh izin edar tersebut dilakukan pendaftaran di sini sebagaimana pasal 2 ya. Nah, di sini juga terdapat pengecualian ya. Ketentuan-ketentuan untuk izin edar itu sebagaimana pasal 3 di sini dikecualikan untuk apa? Obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian. Kalau untuk penelitian tidak perlu uji izin edar. Nah, kemudian pengecualian yang kedua, impor, obat tradisional impor yang digunakan sendiri di dalam jumlah terbatas.
Nah, misalnya ada yang membeli ya secara impor tapi digunakan sendiri, tidak dijual belikan dan digunakan terbatas, ya tidak perlu izin edar. Karena kalau digunakan untuk distribusi, diedarkan, obat tradisional impor kan harus didaftarkan. Nah, untuk mendapat izin edar ya. Tapi kalau untuk digunakan sendiri tidak perlu izin edar. Nah, jadi bisa dibeli dari luar negeri ya. Obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah terbatas pun tidak perlu izin edar. Nah, obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan, jamu gendong tentunya tidak perlu izin edar ya. Nah, gitu, tanpa penandaan ya. Jadi obat ini tanpa penandaan, sebagaimana kalian lihat ada ibu-ibu jamu gendong, jamu racik, itu kan tidak perlu izin edar. Kecuali ada kemasan, ada penandaan, itu harus izin edar. Nah, karena kalau sudah dikemas, diberikan penandaan, tentu itu kan digunakan dalam waktu yang lama ya. Artinya bisa berbulan atau bahkan bertahun ya. Kadaluarsanya harus diperhatikan. Karena itu harus ada izin edar. Tapi kalau jamu racikan, jamu gendong, itu kan biasanya 1 hari dikonsumsi langsung ya. Artinya tidak untuk disimpan, langsung digunakan saat itu. Jadi sama seperti makanan atau minuman pada umumnya perlakuannya, tidak perlu izin edar. Nah, selanjutnya yang kelima ada bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik, ini juga tidak diperlukan izin edar. Misalnya kalian mengeringkan daun apa gitu ya, simplisia apa ya, atau dari sediaan galenik, dari ekstrak dari tanaman ya, kalian membuat sendiri ya, bahan baku ya tidak perlu izin edar di sini, pengecualian. Nah, kemudian untuk dapat memiliki izin edar ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 obat tradisional, OHT, fitofarmaka harus memiliki kriteria. Nah, ini kriteria ini tadi isinya juga seperti Permenkes nomor 7 dari 2012 ya. Tentunya menggunakan bahan berkhasiat, bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. Nah, kemudian dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, atau cara pembuatan obat yang baik yang berlaku. Jadi CPOTB atau CPOB yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga, kriterianya penandaan berisi informasi yang lengkap ya, objektif, dan dapat menjamin penggunaan obat tradisional, OHT, fitofarmaka secara tepat, rasional, aman, sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. Jadi di Perkabepom ini juga ada ketentuan terkait dengan kriteria ini ya, seperti yang sebelumnya yang kita lihat tadi, itu dicantumkannya di Permenkes nomor 7 2012 ya. Nah, itulah peraturan saling terkait ya. Nah, di sini tadi kita sudah melihat ada pengecualian di peraturan Kepala Bepom tadi. Nah, ternyata di Permenkes nomor 7 2012 sebagaimana yang kalian sudah presentasikan itu kan juga terdapat pengecualian izin edar ya. Nah, sehingga produk obat tradisional itu yang tidak perlu wajib daftar, nah, ataupun dikecualikan, nah ini seperti jamu racikan, usaha jamu gendong, nah ini sama seperti yang tadi Perkabepom ya. Kemudian simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Nah, obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, nah ini sama seperti yang disampaikan di Perkabepom tadi juga ada ya. Nah, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Nah, ini kurang lebih kan isinya tadi hampir sama ya maknanya dengan Perkabepom tadi yang kita bahas. Jadi ada 2 peraturan ini yang isinya saling terkait ya, mendukung. Nah, kalau kita lihat di sini ada produk jadi, itu terdiri dari obat dalam dan obat luar ya. Kalau obat dalam bisa sediaan rajangan, bisa sediaan serbuk simplisia ya, atau sediaan lain. Nah, serbuk instan, granul, serbuk effervescent, pil, kapsul lunak, tablet atau kaplet ya, tablet effervescent, tablet hisap, pestiles, dodol atau jenang. Nah, termasuk juga ini film strip dan cairan obat dalam. Ada lagi produk jadi obat luar. Nah, sediaan cair biasanya seperti cairan obat luar. Nah, sediaan semi padat seperti salep krim.
Sediaan padat seperti parem, pilis, tapel, koyo, plester. Dan juga ada suppositoria untuk wasir. Nah, kalau suppositoria kan tadi termasuk yang dilarang ya, bentuk sediaan untuk obat tradisional, kecuali dia untuk wasir. Nah, kalau untuk wasir ada suppositorianya ini, dari obat tradisional. Nah, jadi, jamu harus memenuhi kriteria aman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat juga dibuktikan berdasarkan data empiris, ya, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ya. Nah, jenis klaimnya juga harus diperhatikan di sini. Secara tradisional digunakan untuk bla 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 bla, ya, atau sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran. Jadi saat pendaftaran itu klaimnya juga harus disetujui oleh BPOM. Nah, kalau biasanya ada yang nakal itu, yang didaftarkan klaimnya seperti ini. Nah, setelah dia diperjualbelikan, klaimnya berubah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu BPOM selalu ada tindakan untuk mengevaluasi, disidak dan sebagainya. Bahkan ada produk-produk yang ditarik dan sebagainya ya, mungkin saat pendaftaran betul ya, saat diedarkan menyimpang. Atau bahkan ada yang masa pendaftarannya, masa izin edarnya sudah habis, belum didaftarkan ulang dan sebagainya ya, sehingga terus dievaluasi. Untuk menjamin apa tadi? 3 persyaratan itu. Nah, bermutu, aman, bermanfaat ya. Nah, ini kemarin juga kalian sudah ada sampaikan berbagai macam contoh jamu ya. Nah, salah satunya tadi penggemuk badan, menambah nafsu makan dari berbagai macam obat tradisional. Dan kalau kita lihat di sini di berbagai macam jurnal ya, banyak kajian-kajian tentang temulawak ya, dan sebagainya. Nah, kemudian BKO yang sering dicampurkan dalam obat tradisional juga sudah kalian sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan ini yang harus kita kuasai, bagaimana cara mengidentifikasinya, mendeteksinya, baik secara kualitatif, mengetahui ada atau tidaknya, dan juga menentukan kadar bahan kimia obat yang tercampur dalam obat tradisional. Dengan metode apa harus kita ukur kadarnya ini? Apakah metode tradisional konvensional atau metode modern instrumentasi menggunakan spektro, kromatografi dan sebagainya? Nah, ini adalah kemampuan khusus yang harus kita miliki ya. Bagaimana memilih metode, menganalisis dan sebagainya. Nah, bagaimana kita lihat di sini berbagai macam BKO bisa ditambahkan, ya. Nah, misalnya di sini ada untuk nyeri, ya, ada untuk menambah nafsu makan, ada bahkan yang digunakan untuk pelangsing darah tinggi, ya, digunakan diuretik misalnya, atau ada juga yang digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, padahal dia awalnya antihistamin. Nah, ciproheptadin misalnya, ini juga sering ya digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Ya benar ya, itu merupakan off-label drug sebenarnya. Jadi suatu indikasi secara klinis terbukti bisa meningkatkan nafsu makan walaupun labelnya tidak tertulis di obat tersebut. Obat tersebut label indikasi yang diizinkan itu adalah antihistamin. Nah, tapi dia memiliki evidence base untuk meningkatkan nafsu makan, nah itu namanya off-label drug. Kalau digunakan di obat tradisional tentunya tidak boleh ya. Ya karena tadi kembali lagi obat tradisional tidak boleh mengandung BKO. Nah, walaupun obat-obat ini bisa digunakan ya. Nah, tapi kalau untuk obat tradisional tidak boleh dicampurkan ya. Dan sebagainya, banyak sekali nih untuk pria dewasa ya, sildenafil, citrap nih untuk disfungsi ereksi ya. Nah, untuk obat kuat lah seperti itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Banyaklah obat-obat BKO dan indikasi yang diharapkan dari obat tradisional tersebut yang ditambahkan dengan BKO. Dan secara regulasi tidak boleh adanya BKO yang terkandung dalam obat tradisional. Oleh karena itu tadi kalian harus memiliki kemampuan untuk menganalisis ya BKO yang terkandung di dalam obat tradisional. Salah satunya jamu. Nah, ini salah satu yang kalian tampilkan kemarin, public warning, dan ini banyak diumumkan di BPOM. Kalian bisa cek di websitenya BPOM ya. Nah, terkait dengan BKO ilegal lah misalnya ya, kemudian kosmetik ilegal dan bahan-bahan yang dilarang, yang berbahaya, yang tidak boleh ada di dalam
sediaan kosmetik dan sebagainya, atau termasuk obat tradisional. Nah, oke ya. Ini kita lihat ada peraturan lagi. Nah, maka kita masuk ke, setelah kita mengenal tadi berbagai pengelompokan obat tradisional ya, dan jamu adalah salah satunya. Nah, selanjutnya yang penting yang kita bicarakan tadi adalah persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, di sini kalau kita buka peraturan yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya tadi ya, Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Coba nanti di-download, dibuka pasal 6 ayat 2. Nah, maka di sini ya, untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 6 ayat 2, maka perlu menetapkan peraturan Kepala BPOM tentang persyaratan mutu obat tradisional. Oke. Di layar masih nampak? Oke. Persyaratan keamanan mutu obat tradisional? Masih, Pak. Oke. Oke ya. Nah, tersebut adalah Oke, saya ulangi ya, suaranya putus-putus tadi ya. Oke. Sekarang jelas suaranya? Jelas, Pak. Ya, tadi suaranya feedback ya. Oke. Nah, ini ada persyaratan keamanan mutu obat tradisional ya. Jadi untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 2 ya, Permenkes 7 nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, maka ada ditetapkan peraturan Kepala BPOM nomor 12 tahun 2014. Nah, ini peraturan-peraturan yang saya tuliskan di sini ya, karena kenapa saya tampilkan? Karena tadi ya judul kita di awal itu adalah kita mengetahui obat tradisional ya, bahan alam Indonesia, obat herbal, dan juga regulasi ya. Maka regulasi ini penting juga untuk diketahui ya. Nah, karena salah satu kompetensi juga yang diperlukan dalam mata kuliah ini ya. Nah, Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 ini tentang persyaratan mutu obat tradisional. Jadi obat tradisional yang mau diedarkan ada persyaratan mutu yang harus dimiliki ya. Nah, kalau kita lihat ya, Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional ini merupakan pengganti dari Kemenkes ya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 661 tahun 94. Nah, tentang apa sebelumnya itu? Tentang persyaratan obat tradisional. Jadi Kemenkes 661 tahun 94 tentang persyaratan obat tradisional itu diganti dengan Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Jadi ada tambahan kata mutu di situ ya. Nah, sehingga Kemenkes tadi yang 661 tahun 94 tentang persyaratan obat tradisional itu dicabut ya, tentunya dengan melalui peraturan yang lebih baru
peraturan apa yang lebih baru? Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tadi, Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional ya. Nah, kalau kita lihat Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 itu juga diperbaharui lagi dengan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019. Kalau kalian masih ingat, ada teman kalian kemarin ya di grup grup kuliah kita ya. Kemarin kalau nggak salah yang ngirim itu ada Syafira Yasim ya. Nah, itu ada mengirimkan tentang per BPOM nomor 32 tahun 2019 kan ya. Tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, di sini ada ditambah lagi kata-kata keamanan. Pada Perka BPOM sebelumnya itu kan nomor 12 tahun 2014 itu persyaratan mutu obat tradisional ya. Nah, diperbaharui lagi tahun 2019-nya. Pak, mohon maaf, share screen-nya terhenti, Pak. Oh iya, iya. Nggak apa. Soalnya ini device-nya macet ya. Ini pengantar aja. Ya, untuk nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Ya. Saya ulangi, diperbaharui lagi dengan per BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan. Jadi ada kata-kata keamanan di situ. Dan mutu obat tradisional ya. Kalau sebelumnya kan persyaratan mutu obat tradisional saja. Nah, itu bisa kalian lihat yang temannya pernah share kemarin di per BPOM nomor 32 tahun 2019 di grup kalian itu. Nah, artinya apa? Di sini regulasi terus berkembang ya. Terus berkembang. Nah, jadi kalau kita lihat di per BPOM 32 2019 ya, pada saat peraturan ini diberlakukan, maka Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional itu otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Nah, jadi tentunya untuk persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional ini, pemenuhan persyaratan mutunya itu dibuktikan melalui pengujian laboratorium terakreditasi dan independen ya. Nah, oleh karena itu mungkin untuk pertemuan hari ini ya, saya sampai di situ ya, sampai di persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, maka saya harapkan peraturan tersebut bisa kalian buka ya. Nah, apa saja gitu persyaratan mutu ya, persyaratan keamanan dari obat tradisional itu yang diperlukan. Nah, seperti itu. Karena kan kalau kita di farmasi ini banyak ya penelitian-penelitian obat-obat tradisional tanaman ya. Pertanyaannya ketika kita ingin mendaftarkan, nah, persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional apa saja yang harus kita penuhi seperti itu. Mutu-mutu apa saja yang harus kita penuhi ya agar bisa didaftarkan kemudian diedarkan. Nah, silakan nanti bisa dilihat-lihat ya di Perka BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Oke. Nah, mungkin itulah ya yang bisa saya sampaikan ya sebagai pertemuan kedua hari ini ya. Nah, selanjutnya Sabtu depan kan sudah selesai ujian ya, harapannya UTS. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada tugas yang khusus ya untuk kalian. Namun saya tadi hanya mengarahkan beberapa peraturan-peraturan yang disebutkan, silakan untuk di-searching dan di-download. Kemudian khusus untuk peraturan BPOM yang sudah temannya share itu coba dibaca di dalamnya. Persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional apa ya yang harus dipenuhi gitu ya. Nanti akan kita singgung lagi pekan selanjutnya ya. Nah, silahkan dilihat di peraturan tersebut. Parameter persyaratan mutu apa saja yang harus dipenuhi oleh obat dalam. Parameter persyaratan mutu apa yang harus dipenuhi oleh obat luar ya. Nah, persyaratan secara umum apa yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Misalnya organoleptiknya, kadar air, cemaran logam berat ya. Persyaratan mutu kadar air dan cemaran mikroba. Nah, baik itu untuk obat dalam misalnya, persyaratan mutu mikroba untuk obat luar. Nah, silakan bisa dilihat di
di situ. Dan termasuk sanksi-sanksi apa saja yang bisa dikenakan terhadap obat-obat tersebut yang tidak memenuhi persyaratan mutu tadi. Nah, selanjutnya pekan depan juga kita akan menyinggung terkait dengan standarisasi dalam pengembangan obat herbal Indonesia. Jadi di sini merupakan tantangan ya sekaligus peluang ya standarisasi dalam pengembangan obat herbal Indonesia. Nah, selanjutnya nanti kita akan singgung juga yang ketiga terkait dengan CPOTB. Nah, jadi silakan bisa di searching terkait dengan CPOTB. Nah, gitu ya mungkin pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya, perhatiannya. Mudah-mudahan ujiannya lancar ya dan diberikan kemudahan. Saya akhiri, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.